Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ini seru nih. Hari ini, pagi ini rencananya mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kalau si Tifa bilang dari 9 pagi sampai menang katanya. Nanti kita lihat dah. Seru ini ya. Tifa CS ini akan diperiksa nih. Tifa, Roy Suryo sama Rismon Sianipar. Ya, di Polda Metro Jaya. Nah, dia lagi minta dukungan nih dari para tanda kutip pengagumnya. Siapa pengagumnya ya? Untuk bersama-sama ikut tanda kutip perang. Woi, perang nih. Nah, kita lihat lah ya di Polda Metro Jaya dari jam 9 pagi sampai menang katanya. Siapa yang menang? Oke lah, seperti biasa ada yang numpang lewat, cepat aja ini ya. Ini soal Abraham Samad nih ya, Kampungan Nora. Dia bilang bahwa kasus ijazah Jokowi yang dituduh palsu itu menyeret Abraham Samad, mantan ketua KPK. Wish, diduga ada bukti Abraham Samad ikut menyebarkan tuduhan, fitnah, menyebarkan berita bohong, dan lain-lain. Dalam podcastnya dengan narasumber para terlapor seperti Roy Suryo, Kurnia, Tifa, dan lain-lain. Ada kemungkinan Abraham Samad jadi tersangka? Nah, menarik nih. Karena kemarin kan dia mangkir, nggak datang ya. Kampungan Nora juga mencuit soal Abraham Samad lagi yang sepertinya mulai menghindar. Tidak mau dikait-kaitkan dengan kasus tuduhan ijazah palsu. Padahal kemarin sudah kita tonton kan videonya. Yang belum lihat, lihatlah video saya yang kemarin ya. Abraham Samad heran, kok akan diperiksa ya oleh Polda Metro Jaya. Abraham Samad merasa tidak terlibat. Wah, udah deh, kalau dipanggil datang aja, terlepas lu terlibat atau tidak terlibat. Polisi nggak bakal sembarang panggil, oke? Pasti ada bukti, oke? Nah, Brigadir JM mencuit juga soal Abraham Samad. Dia bilang sulit membayangkan seorang Abraham Samad ini mantan ketua KPK RI. Artinya dulu dia kan sebagai tanda kutip ya salah satu panglima hukum. Tapi sekarang perbuatannya ikut melecehkan Presiden ke-7. Itu kan nggak ngerti. Kok bisa jadi ketua KPK ya dulu ya. Dulu katanya saat fit and proper test. Teriaknya begini, saya akan wakafkan hidup saya untuk penegakan hukum yang adil. Bullshit katanya ya. Nah ini kita lihat nih beritanya, dia mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan atas dirinya soal kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Nah ini dia nih, ahli forensik palsu Rismon Sianipar ya. Masih bacot aja. Dia bilang apa nih? Di MIT di tahun 1985, lembar pengesahan masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Ya. Namun di UGM, Joko Widodo sudah menggunakan MS Word. Nanti ini saya telanjangin juga karena ada bukti lain yang menarik nih ya. Catat ya, dia sok yakin bilang Joko Widodo sudah menggunakan MS Word. MS Word itu Microsoft Word ya, yang belum ada tahun 1985. Aduh, nanti ini ya, katanya orang IT tapi nggak ngerti soal ini ya. Sudahlah Jokowi mengaku saja, rakyat tentu memaafkan kok katanya ya. Itu dia kasih lihat tuh perbandingan antara pengesahan ijazah di MIT dengan
di Gajah Mada. Padahal dia ngomongnya MS Word ya, kita lihat. Nah, oleh partai sosmed. Nah, ini dia kan saya sudah pernah bilang. Di sekitar tahun itu juga ketika saya membuat saya punya skripsi, saya pakai font Times New Roman. Kenapa? Waktu itu saya tidak pakai Microsoft Word, saya pakai yang namanya WordStar. Nah, di sini juga diungkapkan oleh partai sosmed. Si Rismond Sianipar tidak tahu. Dulu itu sebelum ada Microsoft Word atau MS Word, sudah ada WordStar. Nah, skripsi saya pakai WordStar, sudah ada Times New Roman. Ngakunya ahli IT, tapi nggak ngerti bahwa sebelum MS Word sudah ada WordStar. Ya, untuk word processing. Ya. Dan juga ada Lotus 123 sebelum ada Excel. Excel maksud saya. Ya. Jadi aduh payah deh namanya si Rismond ini. Udahlah, jangan percaya dia orang ahli IT ya. Nah, ini ada cuitan dari Isine Maido. Mon, tunjukkan ijazahmu. Kok katanya palsu? Ini contoh ijazah asli dari Yamaguchi University. Kertasnya kekuning-kuningan. Rismond kan nunjukin ijazahnya putih bersih. Bukan. Itu cuman kursus kali ya. Oke, jadi tunjukin dong. Kan lu suruh Pak Jokowi tunjukin. Lu tunjukin yang asli. Katanya sih palsu lu punya. Oke? Nah, Rismond juga nih. Kemarin-kemarin kan dia ngadu ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian sekarang dia ngadu ke Presiden Prabowo untuk turun tangan. Untuk menginstruksikan Menteri Ristek dan Dikti gitu ya, untuk meneliti. Wih, kok lu sok pinter minta-minta Pak Prabowo untuk begini begitu, minta bantuan ini itu. Nah, jangan-jangan mungkin besok-besok dia ngadu ke Donald Trump atau Xi Jinping. Karena dia udah nggak percaya sama pemerintah Indonesia kan. Nanti kita lihat nih ya, nggak percaya dia sama polisi, nggak percaya. Puslap 4 Bareskrim nggak percaya. Percayanya sama hasil risetnya dia. Aduh, nanti kita lihat tuh. Nah, Isine Maido juga mencuit begini nih, menarik ya. Dia menyikapi lah atau menanggapi cuitan dari Gunawan WBS ya. Disebut di sini. Nah, Gunawan WBS nih ngeproda nih ya sama Rismond, sama Tifa, sama Roy Suryo ya. Dia bilang, kalau uji forensik dilakukan di Indonesia, kita sudah tahu hasilnya karena semua institusi di negeri ini semua tangan kanan Jokowi. Nah, makanya Isine Maido bilang, kalau sudah ngepernya negeri ini, kenapa masih makan minum mencret di sini? Sono kabur aja, minggato katanya. Gini loh. Sama Puslap 4 Polri nggak percaya. Nanti sama pengadilan juga nggak percaya. Sama kepolisian yang akan memeriksa mereka nggak percaya. Jadi semuanya nggak dipercaya. Tapi orang harus percaya sama penelitian dia. Yang contoh lah, Roy Suryo ngaco. Dia bilang itu foto-fotonya si Anu yang ternyata anggota Partai Hanura yang waktu itu umurnya baru berapa ya, 14 atau 15. Masa ada fotonya di ijazah UGM? Di situ aja dia ngaco, pakai elak lagi softwarenya ya. Jadi kalau nggak percaya lagi sama negeri ini, minggat aja ya. Nah, Sarah ini ya mencuit konferensi pers tim advokat Roy Suryo dan kawan-kawan. DKK itu dan kawan-kawan ya. Kalau saya pikir tadi dan kampret-kampret gitu ya. Oke deh. Menolak hasil uji forensik oleh Bareskrim. Ya, yang katanya dilakukan secara sepihak. Pasti deh katanya ya. Nuduh Pak Jokowi ini intervensi. Oh, jadi kalau dia nanti dibilang bersalah, dibilang ini intervensi Jokowi nih. Lucu. Nah, mereka kan nggak percaya nih sama uji forensik di Puslap 4 Polri ya. Jadi polisi juga nggak dipercaya. Jadi kalau besok hari ini nih mereka diperiksa, dia nggak percaya. Polisi pasti menyudutkan, pasti sudah disuruh ini ya. Pengadilan juga nggak dipercaya. UGM juga dia nggak percaya. Terus percaya siapa?
Makanya Alex mencuit begini, Tuhan pun kalau turun atau yang turun tangan menjelaskan ijazah Pak Jokowi asli, pasti mereka akan membantah dan tidak percaya. Ya sudah, kita lihat aja sidangnya nanti ya. Dante ini menarik. Setelah kriminalisasi, kan dia nuduh kan mereka dikriminalisasi. Lu dilaporkan dan hari ini akan diperiksa. Dari mana dikriminalisasi? Buktinya apa? Bahwa lu dikriminalisasi. Astaga dah. Ini ahli-ahli ya. Ngomongnya udah canggih, dikriminalisasi. Diperiksa aja belum sudah bilang dikriminalisasi. Alasannya mereka sebagai akademisi tidak pantas diperiksa. Jadi dengan kata lain pemeriksaan sama mereka diidentikan dengan kriminalisasi. Oke deh. Nah sekarang muncul yang tadi tidak percaya dengan Puslap for Mabes Polri. Besok muncul lagi tidak percaya sama pengadilan seperti yang saya sebutkan tadi. Tujuannya membuat gaduh supaya para pendukungnya bilang tuh nggak adil. Mereka dikriminalisasi. Kalaupun mereka ditahan dianggap penahanannya itu tidak sah. Waduh ya. Tujuannya ini begini, untuk membuat gaduh, mengganggu stabilitas keamanan dan politik, ditambah isu memaksulkan Gibran. Siapa ya yang bayar mereka kira-kira? Tukang memaki, ini bagus nih cuitannya. Roy Suryo menyimpulkan ijazah Pak Jokowi yang didapat secara online dari medsos, ya. Jadi dia dapat pembandingnya itu dari medsos, bukan dari asli. Jadi begini loh, pakar forensik yang benar nih ya bilang, barang yang diperoleh dari online, fotokopi, hasil scan, PDF, dan lain-lain tidak dapat diperiksa secara forensik. Berarti Roy Suryo yang katanya pakar ternyata tololnya luar biasa. Saya sudah bilang dia bukan ahli telematika. Jadi begini Bapak Ibu nih, jelasin lagi ya di konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau Anda ingin memeriksa mic ini asli atau tidak asli, Anda kan harus lihat mic yang ini juga yang asli dong. Nah kebetulan mic ini asli nih. Kebetulan ini ada lagi di sebelah sini misalnya ada mic yang mirip dengan ini. Kalau Anda belum lihat mic ini yang asli, bagaimana Anda bisa bilang mic yang sebelah sini nih palsu? Oke, begitu juga kalau Anda sudah belum pernah melihat lembaran US dollar 100 US dollar misalnya ini US dollar asli nih ya, Anda belum pernah lihat nih, pegang juga belum pernah, tiba-tiba Anda ada sesuatu nih ya, Anda bilang oh ini dolarnya palsu padahal Anda belum lihat aslinya. Nggak bisa, ini makanya ternyata tololnya luar biasa. Nah sama juga nih, Putri Cebong bilang begini, mau ketawa takut dibilang ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Wah, jadi si Putri Cebong takut dia ketawa sendiri, takut dianggap ODGJ karena lagi sendirian dia. Setolol inikah Roy Suryo? Ya memang bukan ahli telematika dia. Menyimpulkan sesuatu itu palsu bukan dari objeknya secara langsung. Ya. Dia belum lihat dan dia cuma melihat fotokopi. Mana bisa fotokopi itu dia bilang itu palsu. Aduh. Foto duit yang benar palsu pun nggak bisa dikatakan palsu jika duit itu hasil dari download. Nah, ya udahlah, tolol banget deh. Nah, ini dia nih. Partai Sosmed bilang begini ya. Wah, bakal nginep di hotel gratisan nih si Roy, Tifa, dan Rismond. Karena ini ada kesaksian dari teman kuliah yang kebetulan wisuda bareng dengan Pak Jokowi. Saya yakin nanti di pengadilan orang-orang seperti ini akan muncul ya. Jadi bakal dapat hotel gratisan nih mereka, kata Partai Sosmed. Nah ini menarik soal dosen pembimbing akademik Jokowi, yaitu Pak Insinyur Kasmujo. Di sini Pak Jokowi agak kurang tepat ya menulis usianya. Usianya seharusnya 79, tapi oke lah. Di sini disebut di usia 75 tahun beliau masih sehat, penuh semangat dan seterusnya ya. Nah, Alex mencuit begini nih, mereferensi berita dari Kagama.
website kagama.co. Pak Kasmujo ini resmi menerima SK pensiun pada 5 April 2014. Ya. Yang waktu itu tepat berusia 68 tahun. Artinya sekarang 2025, yaitu 11 tahun kemudian, usianya kan 79. Ya, usia Pak Jokowi 64. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang bahwa itu Kasmujo dengan Jokowi usianya sama, astaga. Jadi nggak mungkin itu dosennya. Oh, jahat ya. Padahal di sini beritanya dari Kagama loh. Artinya usianya Pak Kasmujo jauh di atas Pak Jokowi. Selisih 15 tahun. Oke? Nah, kemudian Dian Sandi Utama ya mencuit ya kira-kira soal usia. Lihat tuh ya. Pak Jokowi mengunjungi Bapak Insinyur Kasmujo ya, dosen pembimbing akademik Fakultas Kehutanan UGM. Lihat katanya ya, tega sekali fitnah bilang usia Pak Jokowi dengan pembimbingnya sama. Ya enggak, lebih tua Kasmujo ya. Jadi pokoknya dibilang pokoknya semua yang berhubungan dengan Jokowi itu penuh kepalsuan gitu maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian Sarah mencuit, kemarin ada yang bilang Pak Kasmujo hilang. Iya tuh, Pak Kasmujo menghilang. Dia dituntut sama pengacara Kosinudin katanya ya. Nggak tahu kenapa ya Kasmujo tuh harus dituntut. Astaga. Apa jangan-jangan dianggap dia dosen pembimbing palsu jadi dituntut? Astaga, jahat banget ya. Jadi dibilang Kasmujo itu menghilang. Kemudian Alek bilang, mana nih orang yang bilang Kasmujo menghilang setelah digugat ya oleh siapa itu ya? Komarudin atau siapa ya? Apa Kosinudin nggak tahu ya. Nggak menghilang, ada itu Pak Jokowi sowan ya. Nah, ini dia nih yang ngomong hilang, yaitu akun yang namanya Oposisi 6890 ya. Mudah-mudahan ini juga sebentar lagi ditangkep-tangkepin ya. Dia bilang babak baru ijazah palsu Jokowi. Mbah Kasmujo sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Ya kan? Menghilang atau dihilangkan. Waduh, ini kan dia udah nyebarin hoax ya kan? Semoga speak up, bicara yang sebenarnya asli atau palsu, bongkar katanya. Wih, baca tuh ya, Oposisi 6890. Kemudian Secret Man 2 atau Secret Man Z tuh ya. Dia bilang saksi kunci Insinyur Kasmujo menghilang atau sengaja dihilangkan. Waduh, jadi dibikinlah tuh. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Jokowi dianggap ikut memalsukan gitu ya. Termasuk Pak Kasmujo ini menghilang katanya. Termasuk si Tifa ini. Lihat nih. Pak Kasmujo beneran hilang. Ah, masa hoax gitu kali ya. Tapi ini dia memang sengaja mau ini juga. Kasihan sekali kalau betulan menghilang. Ayo netizen, do your magic. Ayo kita cari sampai ketemu yuk. Nah, ini sudah ketemu. Kasihannya nasibnya. Ini kan udah kurang ajar benar si Tifa ini ya. Udahlah, udah disuruh bohong, berjilid-jilid. Pas lagi kasus kena diseret-seret. Mana nggak dapat komisaris lagi. Marah sekarang hilang. Aduh, nah ini Tifa nih. Memang mutunya begini. Orang jahat kan? Jahat nih. Anda nilai sendirilah dari cuitan seperti ini ya. Nah, akhirnya. Nah, ini dia nih. Besok dia, Tifa, Roy Suryo, dan Rismond mau diperiksa. Dia bilang, ya, ini berita kemarin nih hari Rabu ya. Dia mau datang dengan cinta katanya ya. Tifa ajak pendukungnya hadiri pemeriksaan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Bukan pemeriksaan ijazah, pemeriksaan lo sebagai terlapor. Pemeriksaan Roy Panci dan Rismond ya. Datang dengan cinta. Jijai banget deh. Kemudian Fajar Koide bilang sama kira-kira. Tifa ajak pendukungnya datangi Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi soal dugaan ijazah palsu. Saya aneh ya, wajahnya tidak kongruen gitu dengan perilakunya. Kasihan banget. Nah, ini dia mencuit sendiri, ya kan? Dengan
memperlihatkan suatu e-flyer ya, yang bunyinya saya bacain dulu ya. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pret, lu berjuang apa sih? Ya, save our fighter ya. Selamatkan pejuang-pejuang kita. Kira-kira begitu ya. Kamis hari ini 15 Mei 2025 dari jam 9 WIB sampai menang. Menang apa? Lihat aja di Polda Metro Jaya, pintu masuk dari Gatot Subroto. Ya kan? Nah, dia bilang, kami menjalankan tugas kami sebagai ilmuwan. Jadi dia mengaku dia ilmuwan. Rismond sebagai ilmuwan. Roy Panci ilmuwan. Padahal bukan ahli telematika. Dia bilang dia menjalankan tugas. Menggunakan ilmu dalam ranah yang kami punya. Untuk menegakkan kebenaran dengan ilmu yang kami miliki. Kebenaran apa coy? Ya, nanti lu dipermalukan ya. Jadi inilah sebagai tugas dari Allah katanya ya kepada semua ilmuwan. Kalau semua ilmuwan kayak lu nih, negara rusak ya. Waduh. Udahlah dia ngomong panjang lebar. Jadi istilahnya itulah kewajiban ilmuwan. Jadi dengan kata lain dia merasa nggak pantas diperiksa. Kasihan ya, halusinasi. Nah ini dia nih ya. Ini dia. Alex ya. Bilang begini, ente bikin gua tertawa sampai sakit perut. Nah, dia menanggapi cuitan Irfan. Ya, Irfan bilang, insya Allah katanya ya, Tifa akan ditemani dengan ribuan malaikat. Katanya, akan diantar dengan jutaan burung ababil. Ya, yang akan mengitari Mabes Polri. Bukan Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Mampus kau oligarki. Apa hubungannya dengan oligarki? Astaga. Jadi benar Alex. Ente bikin gue tertawa sampai sakit perut. Aduh, saya sih kasihan ya sama yang namanya Tifa, Roy Panci, dan Rismond. Ya, tapi inilah harga yang harus dia bayar. Ya, kita lihat besok diperiksa apakah mereka langsung ditahan atau akan ada pemeriksaan berikutnya. Pasti hot ya. Besok kan saya lanjutkan lagi dengan konten yang berhubungan dengan pemeriksaan mereka bertiga. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.